Saya Nursinta Bella Aurera. Kami dari Sekolah UPTD SMK Negeri Papalang, Dari kelas 12 TKJA. dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Di sini kami akan memperlihatkan pekerjaan apa saja yang kami lakukan di bidang masing-masing. Kami terdiri dari 5 orang, dan saya Raha ditempatkan di bidang pembinaan SMP, saya Reski Miliani ditempatkan di pembinaan SD, Saya Alicia ditempatkan di bidang umum dan kepegawaian. Saya Purnama ditempatkan di bidang perencanaan. Saya Nursinta Bella Aurera ditempatkan di bidang keuangan. Berikut adalah video yang kami lakukan selama magang di kantor ini. Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, saya ditempatkan pada bidang umum dan kepegawaian. Bidang umum dan kepegawaian adalah dua bidang yang terkait dengan administrasi dan manajemen organisasi. Bidang umum menangani administrasi dan manajemen organisasi secara umum. Tugasnya meliputi pengelolaan surat menyurat, karsipan, inventaris, dan lain-lain. Bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional organisasi dan meningkatkan efisiensi. Nah, bidang kepegawaian menangani pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Tugasnya meliputi rekrutmen, penggajian, cuti, pelatihan, dan lain-lain. Bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi bidang umum dan kepegawaian, seringkali bekerja sama untuk memastikan bahwa administrasi dan manajemen organisasi berjalan lancar dan efektif. Berikut adalah pelaksanaan kerja selama PKL di Dispora Mamuju bidang umum dan kepegawaian. Pertama adalah penomoran pada surat masuk. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, menerima surat masuk dari berbagai sumber seperti pos, kurir, dan lain-lain. Setelah itu, memberikan nomor surat masuk dan mencatat informasi tentang surat masuk seperti tanggal surat, nomor surat, asal surat, perihal surat, dan tanggal diterima. Kemudian, mengarsipkan surat masuk sesuai dengan sistem yang berlaku. Contoh surat masuk yaitu antara lain meliputi surat instruksi, edaran, dan undangan dari dinas terkait atau instansi lain, surat dari orang tua murid seperti izin atau permohonan, serta surat permohonan, pengantar atau keputusan. Selain itu, bisa juga berupa surat-surat dari instansi lain seperti pimpinan organisasi, misalnya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah atau undangan kegiatan dari sekolah lain. Yang kedua adalah penomoran pada surat keluar. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menerima surat yang akan dikirimkan, setelah itu memeriksa kelengkapan surat seperti tanggal, alamat, dan tanda tangan. Kemudian memberikan nomor pada surat keluar, contoh suratnya seperti surat tugas, surat undangan, surat pengajuan, surat keterangan, surat permohonan, dan surat lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan kepegawaian. Yang saya lakukan yaitu melayani guru-guru yang datang mengurus berkas P3K, contoh suratnya seperti kartu identitas, surat pengantar dari kepala sekolah, riwayat kesehatan, surat keterangan dokter, formulir pendaftaran P3K, bukti pembayaran premi asuransi kesehatan, dan surat keterangan kecelakaan. Setelah itu akan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. Di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, di bagian pembinaan SD, terdapat 3 divisi. Yang pertama, analisis kebijakan ahli muda. Yang kedua, kurikulum dan peserta didik. Yang terakhir, pembinaan dan ketenagaan. Saya sendiri ditempatkan di bidang pembinaan SD. Untuk itu, adapun beberapa kegiatan dan hal-hal yang saya kerjakan semenjak PKL di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Mamuju. Monitoring ke sekolah-sekolah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Mamuju dan memeriksa perangkat ajar guru dan RPP. Monitoring adalah
Kegiatan mengamati atau meninjau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan mengidentifikasi penyimpangan atau masalah. Sementara itu, memeriksa perangkat ajar guru adalah bagian dari monitoring yang secara spesifik melihat apakah perangkat yang digunakan guru seperti RPP atau materi ajar sesuai dengan kurikulum, rencana pembelajaran, dan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memeriksa kelengkapan berkas penerima tunjangan profesi guru dan mengusul nama penerima tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru adalah bentuk penghargaan insentif yang diberikan kepada guru sebagai pengakuan atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya. Mencatat nama sekolah yang telah mengumpulkan validasi kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Tujuan mencatat nama sekolah yang telah mengumpulkan validasi kurikulum satuan pendidikan atau KSP adalah untuk memantau dan mendokumentasikan proses validasi kurikulum secara sistematis, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Menjadi pendamping panitia di kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu 2025. Tujuan mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu adalah untuk melestarikan dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan bangsa, serta memperkuat nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi karakter bangsa. Dan masih banyak kegiatan lainnya seperti BIMTEK atau workshop. Bidang SMP adalah bagian di Dinas Pendidikan yang menangani pengelolaan, pendataan, serta pembinaan sekolah-sekolah jenjang SMP untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang sekarang yang saya lakukan adalah melakukan pembukaan tunjangan profesi guru atau TPG ke buku registrasi pemberkasan sertifikasi PNS dan P3K. Melakukan penginputan data tunjangan profesi guru ke dalam buku registrasi sesuai kategori PNS dan P3K, meliputi pencatatan nama, penerima, NIP, asal sekolah, nomor rekening, gaji pokok, golongan, dan status sertifikasi, serta kelengkapan dokumen pendukung. Kegiatan dilakukan dengan teliti agar data yang tercatat akurat dan mudah digunakan untuk proses verifikasi maupun pelaporan. Hal kedua yang saya lakukan adalah mengecek kelengkapan berkas tunjangan profesi guru atau TPG. Melakukan pemeriksaan detail terhadap setiap berkas TPG termasuk SK mengajar, NUPTK, NPWP, NRG, sertifikat, absen, EKIN, SK pengangkatan terakhir, ampera gaji, kenaikan gaji berkala, info GTK, dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan semua berkas memenuhi syarat validasi tunjangan. Di sini saya mengikuti kegiatan bidang pembinaan SMP, yaitu pelatihan penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau KSP jenjang SMP tahun 2025 se-Kabupaten Mamuju. Di sini saya menjadi panitia kegiatan. Hal yang saya lakukan adalah mengambil dokumentasi kegiatan. Selama saya PKL, saya ditempatkan di bidang perencanaan. Di bidang ini, saya sering mengerjakan berbagai tugas yang berhubungan dengan administrasi, pelayanan informasi, dan pengolahan data. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 3 kegiatan utama yang saya kerjakan, yaitu pengecekan berkas dan penyusunan dokumen, pelayanan informasi terkait dana BOS, serta penyusunan dan pengolahan data kegiatan instansi. Pertama, pengecekan berkas dan penyusunan dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data administrasi yang dikelola sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan
kelengkapan berkas dan dokumen administrasi, penyusunan dan menata dokumen agar tertata rapi dan mudah diakses kembali. Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban arsip serta mendukung kelancaran proses administrasi. Selain itu, dalam kegiatan ini saya juga ikut membantu pelayanan informasi mengenai pengelolaan dana BOS agar alur informasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memberikan informasi dan bantuan kepada pihak yang membutuhkan penjelasan mengenai pelaporan dan pengelolaan dana BOS. Terakhir yaitu penyusunan dan data kegiatan instansi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung proses perencanaan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dispora. Data yang telah terkumpul diolah dan disusun agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja maupun evaluasi kegiatan. Adapun langkah-langkahnya yaitu membantu penyusunan rencana kebutuhan instansi serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, membuat arsip data dalam bentuk fisik maupun digital agar mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Dari ketiga kegiatan tersebut, saya mendapatkan banyak pengalaman mengenai pentingnya ketertiban administrasi, pelayanan informasi, serta penyusunan data sebagai pendukung proses perencanaan di Dispora, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, bidang keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan untuk memastikan bahwa keuangan digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah pekerjaan yang saya lakukan selama PKL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Yang pertama adalah memverifikasi berkas GU. Verifikasi berkas GU atau ganti uang adalah proses pemeriksaan dokumen-dokumen secara fisik untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaiannya dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelum melakukan pencairan dana pengganti uang persediaan. Yang kedua adalah melakukan pencatatan SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut dengan PNS. Pencatatan SK atau surat keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala adalah proses administrasi untuk memperbarui data PNS setelah menerima kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta memudahkan apabila ada pegawai yang kehilangan berkas pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Dan yang terakhir adalah pelayanan pengambilan ampra gaji ASN atau PNS dan P3K.